Motifnya tadi kehidupan mereka nih, ada arogansi, senioritas, mana yang paling kuat. Sudah berkali-kali ya. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa ini ada yang namanya pembiaran. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah ketika jenazah Putu Satria Ananta Rastika tiba di RSUD Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024 lalu. Kesedihan mendalam terlihat jelas dari sang ibu, Ninengah Rusmini, yang kini hanya bisa memeluk peti jenazah putra sulungnya tersebut. Jenazah korban disemayamkan di ruang jenazah RSUD Klungkung sembari menunggu prosesi upacara ngaben yang rencananya akan digelar pada 11 Mei mendatang. Putu Satria Ananta Rastika merupakan taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tingkat pertama yang diduga tewas akibat dianiaya oleh seniornya. Keluarga korban berharap kasus penganiayaan yang berujung maut tersebut dapat diungkap secara terang benderang dan pelaku mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya menghilangkan nyawa Putu. Untuk pelaku setinggi ini seberat-beratnya, karena itu menghilangkan nyawa anak saya yang begitu kami sayangi. Pihak kampus selama ini masih welcome, dia membuka kasus ini buat sejelas-jelasnya. Dia tidak mau menutup. Bergerak cepat, sehari kemudian polisi menetapkan Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 STIP Jakarta yang juga senior korban, sebagai tersangka tunggal atas kematian Putu. Penetapan tersangka dilakukan setelah Polres Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap 36 saksi dan CCTV area kampus STIP. Jadi kesimpulan penyidikan tersangkanya satu dalam konteks ini. Ya, karena pasalnya kan barang siapa melakukan menghilangkan nyawa orang atau melakukan pemukulan, melakukan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa orang akibat mereka. Jadi kalau konstruksi pasal ini memang tidak. Jadi mereka tidak bersama-sama. Berdalih tradisi taruna atas penindakan terhadap junior yang melakukan kesalahan, Tegar menganiaya Putu di toilet kampus. Nah, motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas. Nah, karena merasa tadi mana yang paling kuat. Kronologi penganiayaan Putu Satria bermula pada Jumat 3 Mei 2024 pagi, ketika Tegar dan 3 rekannya mendapati Putu masuk ke dalam kelas bersama 4 temannya dengan memakai baju olahraga. Dinilai tidak sopan, tersangka Tegar kemudian membawa korban bersama 4 temannya yang merupakan taruna tingkat pertama ke kamar mandi untuk diberikan tindakan. Di dalam kamar mandi, tersangka Tegar kemudian bertanya kepada kelima juniornya, siapa yang paling kuat? Putu yang merupakan ketua kelompok mengatakan kalau dirinya lah yang paling kuat. Tegar kemudian melakukan tindakan berupa pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali dengan tangan kosong. Usai dipukul, Putu langsung lemas dan terkapar. Putu pun langsung dibawa ke klinik sekolah, namun ternyata jantung korban sudah tidak lagi berdetak dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut pengakuan, tersangka sempat melakukan upaya penyelamatan, namun hal tersebut justru berakibat fatal hingga membuat korban tak lagi bisa tertolong. Yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak ahlinya.
Sementara itu, kuasa hukum keluarga Putu meyakini jika pelaku penganiayaan yang menyebabkan Putu tewas lebih dari satu. Kami masih sangat yakin lebih dari satu. Peran senior lain harusnya ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi kemudian. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat hingga hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya pada Jumat 3 Mei lalu, keluarga Putu melaporkan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ke Polres Metro Jakarta Utara. Dugaan tersebut muncul setelah keluarga mendapati sejumlah luka lebam di tubuh korban. Sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya di Bali, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Jadi kami tadi ngobrol sama tante korban, ditunjukin juga tadi ada video, memang ada luka-luka memar, lebam ya. Cuman itu harus dipastikan penyebabnya, makanya kita mungkin tunggu sama-sama. Kalau secara kasat mata dilihat memang ada luka lebam di sini, di tangan, di perut, hampir sekujur tubuh lah. Cuman itu penyebabnya apa saya belum bisa pastikan juga. Kasus kekerasan senior terhadap junior yang berujung maut di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta tak hanya sekali terjadi. Apa penyebab tradisi kekerasan berlabel senioritas tersebut terus terjadi? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.